Assalamualaikum. Hai teman-teman, selamat datang kembali di dapur Mama Era. Di video kali ini, Mama Era berkunjung ke rumah makan Pringgitan yang berlokasi di Jalan Raya Madiun, Surabaya, tepatnya di Desa Sumber Bening, Kecamatan Balerejo, Kabupaten Madiun. Di video ini pula, nanti pemilik rumah makan Pringgitan, Ibu Endah Yuliastuti SIP MM, akan membagikan resep andalannya, yaitu ayam lodo yang gurih, pedas, dan nikmat. Selain itu, Ibu Endah akan membagikan kiat serta strateginya dalam mengelola rumah makan yang sekarang ini sudah 10 tahun berjalan. Namun sebelumnya, tetap tekan tombol subscribe dan aktifkan loncengnya juga ya, agar teman-teman dapat notifikasi bila ada video terbaru dari dapur Mama Era. Terima kasih. Sekarang kita mulai masak dulu ya. Kita siapkan bahan-bahannya. Pertama, siapkan setengah ekor ayam kampung yang sudah diungkep. Siapkan juga bumbu-bumbunya. 1 sendok teh lada bubuk, 1 sendok teh ketumbar bubuk, 1 sendok teh garam, 1 sendok makan gula pasir, 1 sendok makan gula merah, 1 sendok teh kaldu ayam, 5 siung bawang putih, 10 siung bawang merah, 3 cabai rawit, 5 cabai merah keriting, 5 kemiri, 2 iris jahe, 3 cm lengkuas, 1 batang sereh, 4 lembar daun jeruk, 4 lembar daun salam, 2 ruas kunyit, 1 batang daun bawang diiris, 1 sendok makan bawang merah dan bawang putih goreng, 200 ml air, 50 ml santan kental, dan sedikit minyak untuk menumis. Sekarang kita ke cara pembuatannya. Teman-teman, ambil setengah ekor ayam kampung yang sudah diungkep ya. Setengah ekor ayam ini untuk 2 porsi. Ayam lodo ini kalau di Trenggalek, ayamnya diasapi dahulu. Sedangkan kalau di rumah makan Pringgitan, cukup diungkep dengan aneka bumbu sampai empuk. Selanjutnya, kita siapkan semua bumbu tadi, lalu diulek halus atau di blender. Kemudian bumbu yang sudah halus ditumis sampai harum. Di rumah makan Pringgitan, bumbunya sudah ditumis, sehingga tinggal diolah bersama ayamnya. Pertama, panaskan sedikit minyak goreng, lalu masukkan bumbu secukupnya. Kemudian tambahkan bumbu lainnya seperti sereh, daun jeruk, daun salam, lengkuas, dan jahe. Aduk sampai tercampur rata. Kemudian tambahkan air dan tunggu sampai mendidih. Setelah mendidih, masukkan ayamnya. Tunggu sebentar, lalu masukkan santan kentalnya. Tunggu sampai santan kentalnya mendidih dan sering diaduk ya, agar santan tidak pecah.
Selanjutnya, tambahkan potongan daun bawang dan beri taburan bawang merah dan bawang putih goreng. Bila teman-teman penyuka pedas, bisa ditambahkan taburan potongan cabai rawit dan cabai merah keriting. Untuk banyaknya, sesuai selera. Sebelum diangkat, cek rasa dulu ya. Bisa ditambahkan garam bila dirasa masih kurang pas. Selanjutnya, siap disajikan. Teman-teman, inilah ayam lodo yang telah kita buat tadi. Disajikan bersama urap sayuran dan nasi hangat. Rasanya benar-benar nikmat. Warna kuah yang tampak kemerahan dan kental ini begitu menggoda selera. Ayam lodo ini menu yang paling banyak dipesan di rumah makan Pringgitan Madiun. Sekarang, saatnya Mama Era berbincang dengan pemilik rumah makan Pringgitan Madiun, Ibu Endah Yuliastuti SIP MM, tentang latar belakang usaha kuliner yang dikelolanya, serta kiat dan strateginya bisa bertahan hingga kini. Bu Endah, sejak kapan Bu Endah mengelola usaha kuliner rumah makan Pringgitan ini? Mulai tahun 2012. Kita memang awalnya kita membangun rumah ini 2010 dan 2012 kita sudah mulai. Jadi sudah sekitar 10 tahun ya, Bu Endah ya. Kemudian Bu Endah kan memiliki latar belakang ASN atau PNS. Tetapi Bu Endah juga memiliki atau mengelola usaha kuliner rumah makan Pringgitan ini. Latar belakangnya apa Bu Endah? Ini yang pertama, selain hobi nih Bu, ini yang saya juga suka kuliner dan juga kebetulan dari keluarga kami, nih, nenek, Tili, Bude itu juga usahanya kuliner. Ini sehingga ya ada darah yang mengalir gitu Bu untuk usaha ini. Kemudian kalau penyiningan selaku PNS atau ASN bagaimana Bu membagi waktunya? Ya, kalau dulu ya kita memang harus ekstra membagi waktu. Jadi kalau kita misalkan kerja, nanti setelah kerja, maksudnya di kantor setelah di kantor kita baru membantu. Terus nanti malamnya kita mengkonsep apa yang akan kita beli, kita akan belanjakan apa. Jadi kalau pagi itu isinya sudah apa yang kita butuhkan itu insya Allah sudah ada. Dan nanti kita tinggal menghandle pegawai-pegawai kami untuk menyiapkan. Walaupun memang ya biasanya kalau bumbu yang agak berat itu ya kita memasak dulu, nanti tinggal kita istilahnya plangplung itu udah selesai. Jadi dipersiapkan dulu dengan sebaik mungkin. Ya. Kemudian Bu Endah selama menjalankan usaha sekitar 10 tahun ini, kendala atau hambatan apa Bu yang dirasakan Bu Endah? Ya, hambatannya juga banyak ini karena usaha itu memang prosesnya panjang, juga hambatan-hambatan juga ada suka dukanya. Yang pertama itu kaitannya juga dengan adanya jalan tol yang pertama, namun tetap kita masih bisa
berjalan. Itu ya mungkin turun hanya berapa persen gitu. Terus yang kedua, dengan hantaman COVID ini tentunya istilahnya sudah lebih dari 50% Bu, gitu. Ada pengaruhnya Bu Endah ya? Pengaruhnya cukup besar nih. Selain itu kan juga ada saingan dari rumah makan yang lain, gitu nih, kuliner yang lain, karena apa itu masyarakat sekarang kan bisa memilih di mana ada. Jadi kita berusaha untuk apa itu mempertahankan apa yang kita misalkan dengan memperbaiki rasa dan lain sebagainya. Tenaga kerja Bu Endah ada juga kendala di tenaga kerja? Di tenaga kerja maksudnya iya. Yang keempat itu kaitannya dengan SDM, tenaga kerja kami, sehingga misalkan kita sudah pinter, nanti dia mungkin berdiri sendiri juga atau mencari tempat yang lain. Itu biasanya ada yang apa itu dia berusaha untuk sendiri gitu. Jadi kendalanya seperti itu, sehingga kami juga kadang kalau sudah ada pegawai yang sudah pinter, sudah kita arahi dan lain sebagainya, itu apa itu mengundurkan diri lah, itu kendala bagi kami itu. Harus melatih lagi ya Bu Endah, mulai dari nol itu. Kemudian Bu Endah setelah berjalan 10 tahun ini, tadi mungkin sedikit sudah disampaikan, tapi mungkin bisa diperjelas kiat apa bisa bertahan itu? Ya, yang pertama itu kita berdoa ya, selalu berdoa pada Allah SWT bahwa semua apa itu perjalanan usaha ini tentu membutuhkan apa itu bantuan dari Allah SWT, juga mungkin dari yang lain misalnya kita bisa kerjasama dengan yang lain itu. Kalau dulu memang sebelum COVID itu ramai sekali Bu, itu hanya ada reuni, ada itu dari teman-teman dari apa itu lingkup kerja juga, itu biasanya seperti itu. Namun karena ada COVID itu sehingga istilahnya berhenti gerak istilahnya mandek cekrek gitu nih itu. Dan kami juga apa itu istilahnya ya ketimpangan seperti itu. Namun dengan berjalannya waktu Bu, kita selain berusaha berdoa, kita bisa menjalani semua itu dengan baik. Mudah-mudahan nanti harapan kami bisa mungkin malah lebih baik lagi. Kalau masalah pendapatan gitu per bulan tuh bisa enggak Bu? Di global kira-kira berapa gitu? Kalau dulu ya rame Bu, itu kalau sebelum COVID, sebelum ada jalan tol, ada COVID itu, bahkan itu waktu liburan ya, liburan itu setiap hari bisa mencapai 15 juta. Setiap hari. Iya. Pertama itu ya, pokoknya paling tinggi itu 15, terus 13, 14 itu rata-rata itu. Tapi begitu ada tol dan COVID, ya akhirnya ya ini, maksudnya seperti ini ada yang ya pokoknya cukup untuk berjalan lagi. Bu Endah, semoga apa yang Bu Endah harapkan tadi bisa terwujud. Alhamdulillah Bu Endah ya. Nanti mungkin ada kiat strategi lain yang meskipun tetap ada jalan tol, dan mudah-mudahan COVID-nya juga sudah berlalu, nanti bisa ramai lagi seperti semula. Nah, benar-benar seperti itu ya. Iya, tentunya dengan sabar, tawakal dan ikhtiar. Iya Bu Endah ya. Ya, terima kasih Bu Endah. Terima kasih Bu. Teman-teman, memang tidak mudah mengelola suatu usaha. Demikian juga usaha kuliner rumah makan. Dibutuhkan usaha, kerja keras, dan doa kepada Yang Kuasa. Semoga perbincangan ini ada manfaatnya. Dan selamat mencoba resep ayam lodo khas rumah makan Pringgitan Madiun. Teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Dan jangan lupa untuk tekan like, komen, subscribe, dan aktifkan loncengnya juga ya, agar teman-teman dapat notifikasi bila ada video terbaru dari Dapur Mama Era.
Sekali lagi terima kasih, matur nuwun, dan wassalamualaikum.